Ulet Hongkong itu membuat burung jadi gacor. Ulet Hongkong, Ulet Hongkong ya. Karena kandungan proteinnya tinggi ya. Kalau ulet Jerman sama ya. Kalau ulet kandang sama. Yang beda nih ulet bambu. Nah, kalau ulet bambu itu membuat power dan membuat adem. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Klinik Murai ASBR bersama Pak Mantri Murai, Pak Arif ASBR dan gue ya. Nana. Waalaikumsalam. Walaupun telat, tadi terlalu semangat. Betul Pak, makin semangat. Salam Kicau Mania, salam Enveloper. Semoga Kicau Mania sehat, bahagia dengan hobinya. Amin itu. Dengan moto slogan kita Pak. Slogan kita. Murai kualitas, idaman, enveloper, mania juara. Poinnya mudah-mudahan jadi juara tetap. Ya. Oke, baik lagi di pembahasan sekitar murai batu dan perawatannya, ya kan. Kali ini kita akan membahas tetap dari dasar juga nih, buat teman-teman enveloper pemula yang perlu diperhatikan di soal perawatannya juga. Ya. Kembali lagi kita akan mengulik lagi dari Pak Mantri Arif nih mengenai pengalamannya. Nah, pasti pengalaman saya langsung dibahas sama Pak Arif. Ya. Ini Pak, saya ada satu pengalaman Pak. Kita akan membahas ini Pak, manfaat IF buat murai batu. Dari IF segala macam IF itu sebenarnya fungsinya itu masing-masing apa sih Pak sebenarnya Pak? Ya. Nah, karena sesuai dengan pengalaman saya dulu Pak ya, yang mungkin pertama kali punya burung murai buat dilombakan pastol, bukan dari merawat sih dari trotol Pak. Cuman setelah pastol waktu itu kalau saya lihat sekarang sebenarnya kalau pastol itu sebenarnya udah wah ini udah calon bagus nih, ya kan? Calon bagus kenapa? Karena dia udah masang badan, udah bunyi. Kalau lihat dari rekapan sih hasilnya, cuman ada kelebihan terakhirnya dia agak turun. Nah saya itu tuh. Tapi setelah 2 minggu saya mendengarkan dari teman yang pemain juga, tetangga sih. Terus saya nggak tahu dapat bisikan dari siapa, dapat referensi dari siapa. Saya genjot tuh Pak, kasih ulat Jerman. Sebelum berangkat saya kasih krotos secepuk Pak. Kan? Karena saya waktu itu saya pikir burung itu dikenyangkan dulu katanya. Ada pikiran saya itu burung dikenyangkan aja. Cuman pengenyangan itu dalam hal seperti apa? Akhirnya saya ada inisiatif. Saya sebelum berangkat saya kasih krotos secepuk, kasih ulat Jerman juga Pak, kasih ulat Hongkong juga. Tahunya setelah di lomba Pak, burungnya segalak gitu. Setelah dikasih ulat Jerman. Setelah ulat Jerman gue satu cepuk Pak. Waduh ya. Tapi saya dari situ apa ya kok jadi begini. Akhirnya ternyata setelah kesini suwe ya. Jadi menyesal sendiri waktu itu kalau misalkan saya mungkin membaca dari referensi yang sudah ada, mungkin atau ketemu sama orang yang tepat, kemungkinan sih burung saya kalau saya pikir pasti akan juara karena mentalnya saya lihat dapat Pak. Dan dapat banget itu karena orang banyak melihat kalau udah gacor benar-benar masteran dapat semua keluarnya gitu kan. Nah, yang pengen saya tanyakan ke Bapak nih Pak, sebenarnya masing-masing IF itu fungsinya masing-masing apa sih Pak? Mungkin dari pengalaman Bapak nih Pak. Ya. Langsung dijawab nih Pak. Oke, langsung aja kita eksekusi. Amin. Cepat. Kalau Bang Nana intermezzonya nih panjangan ya, tapi nggak apa-apa. Pengalaman Pak. Pengalaman tapi biar supaya jelas. Tapi dari pengalaman tadi, justru jangan suatu ilmu buat Bang Nana. Ya. Bukan jangan bilang suwe, jangan. Nggak suwe sih Pak. Suwenya itu kenapa saya sampai pegang gitu. Ya, jadi itu kalau kita tidak mengalami suatu kekeliruan, jadi kita tidak punya ilmu. Betul Pak, itulah. Nah, untuk itu maka carilah ilmu di semua konten YouTube
edukasi. Betul. Dan salah satu rujukan bisa ke Klinik Murai sini ya. Jadi tadi Bang Nanang mengatakan ya EF berdasarkan jenis-jenis EF yang tepat untuk settingan murai batu. Betul, Pak. Jadi intinya di situ. Jadi intinya nanti di judul tuh setting murai via disebut aja ya. Ulet Hongkong, ulet Jerman, kroto, jangkrik, cacing, ulet bambu. Ya, ulet bambu disebutin. Tadi sebutin. Ya, itu tadi yang baru saya sebutin adalah jenis-jenis extra fooding. Ya. Extra fooding di murai itu adalah extra fooding hewani. Kan gitu, ya. Kembali lagi tadi, extra fooding hewani itu apa aja ya. Uletnya aja dulu nih ya. Ada ulet Hongkong, ada ulet kandang, ada ulet bambu, ada ulet Hongkong. Jerman. Ya, ulet Jerman. Ya, udah menyimak nih berarti nih ya. Udah tadi ada 4 jenis ulet. Kemudian lagi yang umum ada kroto. Kemudian lagi ada lagi cacing, ya. Kemudian ada lagi kelabang. Ya. Kemudian ada lagi ikan cere, ya. Kan gitu. Nah, itu tadi jenis-jenis extra fooding hewani. Ya. Nah, tapi secara umum ya, pemberian ikan cere itu tidak umum. Ya, bisa pemberian kelabang tidak umum. Tapi bisa, boleh dicoba, ya kan? Kalau saya hanya menganjurkan 4 jenis ulet tadi, ya. Kemudian kroto, jangkrik. Nah, jadi gini, kalau ulet-uletan yaitu tadi ulet Hongkong itu membuat burung jadi gacor. Ulet Hongkong, ya. Karena kandungan proteinnya tinggi. Ya. Kalau ulet Jerman sama, ya. Kalau ulet kandang sama. Yang beda nih ulet bambu. Nah, kalau ulet bambu itu membuat power dan membuat adem. Jadi dari jenis 4 ulet ini itu hanya bisa diberikan kepada burung-burung yang sesuai dengan karakter burungnya itu sendiri. Jadi orang itu sebetulnya tidak bisa menakar, termasuk saya, ya. Ya itulah seninya kontes burung, seninya settingan. Karena kadang kita, kasih ulet Hongkong, dia nggak doyan. Ya betul, Pak. Kasih ulet Hongkong, dia makin emosi. Kan nggak bisa, Bang Nanang. Jadi semakin kita berpengalaman, semakin kita punya ilmu, ya, kita semakin harus bisa mengerti, memahami karakter murai yang bermacam-macam karakter. Itu kan dari ulet-uletan tadi. Nah, kemudian dari kroto, ya. Kalau kroto itu juga proteinnya tinggi dan memang biasanya dikasih kroto burung itu bikin gacor juga. Bikin gacor kroto juga, kan gitu. Nah, terus satu lagi cacing. Nah, kalau cacing itu bikin adem. Bikin adem, terus juga menurunkan emosi. Cacing tuh, Pak, ya? Cacing. Jadi gitu, Bang Nanang. Nah, kan jadi jenis-jenis EF. Extra fooding EF hewani, ya. Jadi kalau nanti kita pemberiannya kepada murai itu harus sesuai karakter murainya. Kan ini kan kontennya ini Bang Nanang menanyakan tentang manfaat extra fooding masing-masing. Extra fooding. Nah, tadi extra foodingnya kan sudah saya sebutkan. Kan ada jenis 4 ulat, ada kroto, ada jangkrik, kemudian yang kurang umum itu ada kelabang, ada ikan cere. Saya rasa itu, Bang Nanang. Tapi sebenarnya yang baik, menurut Bapak ya, yang baik
Karena kan masing-masing persepsi beda juga sih Pak. Ada yang katanya saya lebih baik pakai ulet kandang, ada yang pakai ulet Hongkong aja. Mungkin kalau secara umum yang mungkin Bapak pelajarin, yang menurut Bapak baik untuk pemakaian ulet Hongkong ini seperti apa sih Pak sebenarnya? Jadi gini ulet Hongkong atau ada ulet-ulet yang lainnya? Jadi sebetulnya penerapannya ya Pak? Ya kalau ulet Hongkong ya atau ulet Jerman atau ulet bambu, nah, ya itu biasanya kalau dibilang buat nyetut, distut, ya dibikin dengan pemberian yang diharapkan berdampak burung itu akan lebih emosi. Jadi meningkatkan gairah burung itu untuk dia emosi, untuk dia cepet gacor. Nah, tapi dengan porsi ya berbeda-beda tiap burung. Ada yang kalau sebelum kontes dari H-2 diberikan, ada yang dari H-1, ada yang dari hari hanya saja dari rumah, ada yang saat di lapangan, mungkin 1 session atau 2 session sebelum burung itu digantang. Dan jumlah porsinya berapa? Ya itu yang saya bilang, saya ini nggak bisa memberikan dosis, oh kasihlah 5, kasihlah 2, kasihlah 10. Ya saya nggak tahu burung yang dirawat, saya nggak ngeliat, kan gitu. Makanya saya nggak bisa, kalau dibilang diberikan secara jumlah yang pas, itu nggak bisa. Yang bisa itu siapa? Yang merawat sehari-hari, kemudian setelah dirawat, dia praktisnya gini aja nih, dia buat nyetutnya dikasih ulet Hongkong nih, ya. Digantangannya di hari hanya aja dia kasih 5, pada saat digantang, wah burung itu malah jadi nabrak-nabrak. Nah berarti itu kelebihan kan gitu. Ada dikasih ulet Hongkong udah 10, wah tapi dia masih ada ngopinya, kurang, berarti kurang, kan gitu. Jadi begitu Bang Nanang. Jadi nggak bisa, kita ini yang tahu ini adalah yang mengalami, yang merawat sehari-hari. Nah, tahunya itu pas tidaknya setelah burung itu digantang. Nah, kalau udah digantang kan udah kelihatan tuh. Oh, dia kelebihan. Oh, dia kekurangan. Begitu Bang Nana. Tapi yang secara umum memang yang sering dipakai hanya ulet Hongkong aja Pak Menjalan. Yang secara umum adalah buat nyetut adalah ulet Hongkong. Ya. Nah, itu kalau di ulet-uletan, ya kan? Kan itu tujuannya untuk meningkatkan emosi di ulet itu ya. Kalau ada burung yang sudah over emosi, ya kelebihan, dia sering nabrak. Nah, kalau cara saya bisa dikasih ulet bambu. Dari Pak Arif ya. Kan gitu. Ada lagi yang apa? Yang lebih over emosinya udah super. Wah, dia berlebihan. Kalau saya kasih cacing. Di lapangan Pak ya? Pemberian itu baiknya di rumah saja kalau cacing. Kalau cacing dari rumah ya. Kalau ulet Hongkong di lapangan. Oh iya, karena mungkin dampaknya kecepet ya. Iya, gitu. Jadi gitu Bang Nanang, apalagi nih? Mungkin buat teman-teman yang masih belum paham atau gimana, tadi sudah dijabarkan masing-masing kegunaan dari ulet-ulet ini, extra puding ini. Kembali lagi ke selera burung masing-masing ya Pak ya. Karakter burungnya. Burung masing-masing yang pasti sih yang sering digunakan sebenarnya di lapangan adalah ulet Hongkong dari semua pemain sebenarnya, yang sering saya lakukan juga Pak ya. Betul. Sama mungkin kroto, kalau kroto sendiri Pak. Nah, jadi kroto ya, ini kan puding. Ini sebetulnya bahasan ini luas banget Bang Nanang. Saya salah bicara, nanti yang rugi Icomania. Betul Pak. Karena kroto itu memang bikin gacor, tapi tidak semua burung itu cocok dengan kroto. Gitu. Kebanyakan burung-burung yang ring, burung ternakan, kalau dikasih kroto kebanyakan, dia akan birahi. Iya, Bang Nanang. Berarti saya itu. Gitu. Bukannya jadi emosi, enggak. Jadi birahi. Kalau kebanyakan kroto. Gitu. Kecuali kalau burung hutan.
Kan gitu. Makanya kan ini, jadi ini pengarahan saya ini harus hati-hati Bang Nanang. Ya. Yang kalau masalah pembelian kroto tadi kan gitu. Kan tadi udah di depan udah dibilang, kalau buat ngademin, nurunin emosi, cacing. Ya kan? Nah, kalau buat nyetut dia kurang emosinya, biar cepet dia punya, supaya agak gacor, ulet Hongkong. Dan bisa juga ada burung yang kalau dia sudah terbiasa, kalau tidak, walaupun jarang dikasih kroto, ya, kalau dia dikasih kroto akan jadi gacor. Tapi tinggal pemberiannya, takerannya berapa? Apakah setengah sendok teh? Apakah 1 sendok teh? Apakah 1 sendok makan? Nah, saya kan nggak bisa. Betul, Pak. Ya kecuali kalau orang lain lah, itu mah terserah. Saya ngomong begini, mohon maaf, saya ada bukti tuh. Ini bukan Enora tuh. Ini di Viking Arena. Ini jurinya MP. Saya pedagang burung, burungnya banyak. Bawa dadakan bisa juara. Kalau saya nggak pengalaman, ya mohon maaf. Walaupun ini suatu faktor rezeki, ya, tapi ini bukti. Jadi kalau bicara harus dengan pengalaman pribadi. Betul. Gitu Bang Nana. Berbagi pengalaman itu yang memberikan ilmu kita ya Pak ya. Ya. Lebih bermanfaat akhirnya, dan akhirnya bisa menciptakan burung-burung yang berkualitas. Betul. Nah, bukan menciptakan burung-burung berkualitas. Kalau udah punya ilmu Pak, kalau udah punya ilmu pasti Pak. Enggak. Ya. Kita kan ini kan tadi slogannya aja di klinik ASBR ini, saya pribadi kan murai juara. Murai kualitas burung tuh kita harus, yang kita rawat harus murai kualitas dulu. Betul. Murai kualitas idaman. Idaman, MB Lover juara. MB Lover mania juara. Kan gitu. Jadi yang dipiara itu burung kualitas. Burung kualitas itu sebagai dasar. Nah, kemudian burung kualitas itu harus kita olah. Nah, ngolahnya dengan perawatan harian, ya kan? Dengan takaran foodingnya, ya. Dan yang paling vital dan fatal adalah ketepatan untuk menyeting. Itu poin. Mencari settingan itu Bang Nana. Oke. Sekitar extra fooding sudah dipahami atau belum? Kalau masih belum, langsung aja komen, atau ada yang punya pengalaman sesuai dengan tadi pengalaman saya. Nah, itu dia. Bisa langsung di komen juga. Gini Bang Nana. Jadi nanti saya ini akan mencoba menjawab, memberikan solusi dari masalah problem MB Lover penontonnya klinik murai ASBR. Bang, burung saya kok begini gini. Nah, baru nanti saya kasih solusi. Kan saya nggak tahu nih burungnya. Kalau burung saya tadi gimana Pak? Jadinya kena. Kalau kembali lagi tadi baru mengingatkan, ini burungnya Bang Nanang yang pastol. Katanya burungnya udah masang badan. Bagus. Yang di pas pertama gantang. Saya ingat udah tadi ya. Saya ingat. Karena saya ini tipe orang yang mendengar. Betul. Ya, saya tipe orang yang mendengar, mencoba memahami ya. Nah, jadi burung Bang Nanang ini kalau dibilang kurang tepat secara pemberian extra fooding hewaninya. Walaupun itu diberikan, kan kasihkan ulet Jerman. Ulet Jerman itu memang sangat ampuh, tapi paling riskan, paling berbahaya. Karena apa? Ulet Jerman itu proteinnya sangat tinggi dan bikin cepet panas. Kalau cara jumlah porsinya itu berlebih, ya akan terjadi yang Bang Nanang itu. Kan pemberian ulet Jerman boleh juga kalau mau dicoba. Kan semuanya ini kan trial error, harus coba-coba. Kan kita nggak tahu. Kita jadi nggak bisa, wah nggak boleh pakai ulet Jerman. Wah, apa pakai ikan ceri mah begini. Wah, itu kurang bijaksana. Itu orang yang berdebat, itu orang yang tidak yang tidak bisa memahami, intinya ilmunya belum banyak ya. Karena apa, semua extra fooding itu akan manfaat sesuai dengan murai yang tepat. Gitu poinnya ya. Gitu poinnya. Jadi saya itu kalau pengalaman saya itu terlalu berlebihan. Mungkin kan tadi Bang Ana nggak saya juga nggak dengar tuh dikasih ulet Jerman berapa biji, apa 1, apa 3. Hampir 3 Pak kalau salah. Kalau ini saya walaupun saya kemarin nggak ngeliat, baiknya kalau ngasih ulet Jerman itu 1 aja. Dikasih 1 pun itu yang putih yang kecil. Gitu Bang Nanang.
Ya, jadi sorry, mohon maaf nih kalau saya kurang tepat. Ya, saya bukannya sok jago, nggak ada. Saya seperti itu. Saya ini karena rasa saya apa ya, peduli kepada kicau mania pemula. Karena saya juga awalnya pemula. Jadi ini jurus untuk apa? Membuat semangat, memelihara murai, membuat gacor di rumah. Syukur-syukur MB lover nih, murainya pada berkualitas, ya kan? Pada punya murai factor. Nah, kemudian dengan perawatan yang tepat, dengan settingan yang pas, dicoba kegantangan, burungnya juara. Nah, kalau udah juara kan punya prestasi. Nah, pasti harganya tinggi. Amin. Betul. Gitu. Betul. Dan pasti dijaga sebelum coba-coba, belajar dulu lah dari referensi dari teman-teman Pak ya. Teman-teman yang lain juga banyak yang bagus-bagus. Karena banyak ilmu yang mereka berikan. Mereka sebenarnya berbagi pengalaman itu bukan pengen menggurui, tapi pengen supaya teman-teman pemula ini tidak kebablasan kayak saya, ya. Tidak ujuk-ujuk main kayak gitu aja, akhirnya ya nyesel sendiri. Jadi punya hobi harus terarah, ya. Betul. Ada referensi, ya. Ada target pencapaian. Ya, kalau yang hanya buat gacor itu gampang, tapi juga kalau tidak tepat, ya terjadi masalah juga. Kalau pemberian extra foodingnya, ya kan? Apalagi yang pemain kontes. Kalau settingannya nggak pas secara settingan harian sama settingan pralomba, ya ada juga nanti setelah pralomba, pasca lomba harus dirawat seperti apa lagi. Makanya ini kalau diulas tuh panjang mana. Ya, kita akan bahas di video berikutnya Pak ya. Itu yang membuat dunia murai batu, dunia kicauan tuh rame. Karena yang juara itu cuma sedikit. Iya, dan juga selalu bergantian Pak ya. Nah, kalau yang IO yang benar itu biasanya, sorry nih ya, semua burung kawan-kawan MB Mania Factor pasti bagus-bagus. Ya kan? Nah, dan burung itu juga pasti moodnya naik turun. Beda-beda ya. Dan si pemiliknya juga sama. Dan tempat lombanya juga beda-beda. Dan nomor gantangannya beda-beda. Jadi ya kesempatan juara itu pasti akan selalu ada ya. Ada di semua kicau mania. Yang paham ilmu, yang tepat, kapan menentukan burungnya untuk dibawa ke gantangan. Terus tepat, konsisten, perawatan harian, plus settingan menuju lomba. Itu kita akan bahas lagi di video berikutnya. Itu masih panjang nih, yang pasti nanti yang tadi kita bahas dan seputar di video ini adalah manfaat extra fooding masing-masing Pak ya, dan penanganannya. Oke, terima kasih untuk di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjadi sumber referensi juga, dan mudah-mudahan teman-teman ini bisa bertambah ilmunya lagi Pak ya. Sama-sama. Jangan berpatok sama klinik murai ASBR ya Pak ya. Betul. Masih banyak teman-teman yang berbagi ilmu juga, senior-senior. Yang pasti kita ini hanya membantu sesuai dengan pengalaman Pak Mantri, Pak Arif. Ya. Dari pengalaman punya burung puluhan sekali rawat, tapi burung tetap fighter, gitu Pak ya. Dan juara juga. Kalau dibeli ada pembeli saya mungkin 25% dari burung yang keluar di sini merasakan juara latber sampai nasional. Amin. Nah, itu benar Pak ya. Betul. Tinggal lihat di YouTube aja. Bukti ada di sini nih. Oke, terima kasih untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan bahas lagi di video berikutnya dengan tema-tema yang pastinya untuk teman-teman MB lover pemula ya, supaya lebih banyak ilmunya, bertambah ilmunya, dan pastinya bisa merasakan punya murai batu fighter juara juga Pak ya. Amin. Semoga juara. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.